Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lazwardi Maniar akan memberikan sebuah materi melalui tayangan video mengenai teks anekdot. Mari diperhatikan dengan seksama ya. Setelah membaca teks tersebut, apa kalian menemukan perbedaan? Karena dari kedua teks yang disajikan merupakan teks yang berbeda. Seringkali banyak orang susah membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Tidak jarang dijumpai banyak orang yang masih menyamakan keduanya. Memang keduanya memiliki kesamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Untuk mengetahui perbedaannya, pembaca harus memahami terlebih dahulu apa itu teks humor. Secara sederhana, teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca. Memang, teks anekdot dan teks humor memiliki ciri khas yang sama, yaitu menghibur pembacanya. Perbedaan antara kedua teks tersebut adalah anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya orang penting. Sedangkan humor adalah sebuah teks bacaan yang bersifat lucu namun tidak bertujuan menyindir orang penting atau pihak tertentu. Di dalam teks anekdot terdapat sebuah kritikan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan di dalam teks humor tidak menyertakan sebuah kritikan. Selain itu, dalam teks anekdot isinya terstruktur, sedangkan pada teks humor isinya tidak terstruktur. Perbedaan yang lain yaitu pada teks anekdot, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan penulisannya baku. Sedangkan bahasa yang terdapat dalam teks humor terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Pengertian teks anekdot yaitu cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, sosial, budaya, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Tidak hanya berbentuk cerita singkat, namun juga dapat berbentuk dialog antara dua tokoh. Teks anekdot selalu menghadirkan suasana humor di dalamnya. Namun dalam teks harus tetap memuat amanat, pesan moral atau kebenaran secara umum. Anekdot biasanya berisi mengenai orang penting dan terkenal serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, anekdot tidak harus berdasarkan kejadian orang penting dan isinya pun mengarah ke fiktif. Fungsi anekdot. Teks anekdot tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dari teks anekdot ada dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot
adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu yang menarik perhatian. Fungsi tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari teks anekdot terbagi menjadi 3. Pertama, menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa bagi pembaca. Ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau melukiskan sesuatu yang bersifat ringan. Ciri-ciri anekdot. Untuk membedakan teks anekdot dengan teks yang lain, kalian harus mengetahui ciri-ciri anekdot sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik, membuat pembaca merasa terhibur dengan teks yang disajikan. Ketiga, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Keempat, terselip kata-kata yang mengkritik. Kelima, cerita yang disampaikan atau disajikan hampir serupa dengan dongeng. Keenam, biasanya menceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan terlihat nyata. Teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan yang meliputi: pertama, mengganti waktu lampau, seperti saya menemukannya semalam. Kata lampau yang dimaksud yaitu semalam. Kedua, menggunakan pertanyaan retoris. Ketiga, menggunakan kata sambung atau konjungsi waktu, seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata kerja, seperti pergi, tulis, lari, dan lain-lain. Kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan keenam, menggunakan kalimat seru. Struktur anekdot. Fungsi dari adanya struktur anekdot adalah membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai serta benar-benar terbentuk. Untuk memudahkan hafalan tentang struktur anekdot, pakailah kata-kata abokreda. Apa sih itu abokreda? Yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Sekali lagi, diingat-ingat, abokreda, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Coba diulang lagi. Abokreda, abokreda, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca bisa membayangkan alur ceritanya. Orientasi adalah awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita bisa terjadi. Krisis adalah bagian yang menjelaskan pokok masalah utama dengan warna yang unik atau tidak biasa. Warna yang unik maksudnya kejadian yang tidak terjadi pada umumnya. Ada reaksi, sangat berhubungan dengan krisis. Mengapa? Karena reaksi merupakan bagian yang akan melengkapi beberapa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara unik dan berbeda. Terakhir, koda.
Ini halnya sebagai penutup. Koda menjadi bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot. Setelah memperhatikan tayangan materi tersebut, mari kita berlatih soal. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa yang membedakan teks anekdot dengan teks humor dapat dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya, dalam kaidah kebahasaan, teks humor memiliki ciri bahasa yang penulisannya santai atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Sedangkan untuk teks anekdot memiliki ciri kebahasaan yang penulisannya harus memakai bahasa yang baku. Struktur teks anekdot meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak berfungsi sebagai penggambaran umum mengenai teks yang akan dibahas. Orientasi berfungsi sebagai awal kejadian dalam cerita. Krisis berfungsi sebagai bagian yang menjelaskan pokok atau puncak masalah. Reaksi berfungsi sebagai bagian yang melengkapi beberapa penyelesaian masalah. Koda berfungsi sebagai bagian yang mengakhiri cerita. Anekdot merupakan sebuah teks yang menghibur, namun bukan berarti teks anekdot bisa disamakan dengan teks humor atau teks yang lainnya. Teks anekdot memiliki ciri tujuan khusus, yaitu menyindir atau mengkritik pihak-pihak tertentu melalui sebuah teks yang lucu. Anekdot memiliki struktur sebagai berikut: abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak berfungsi sebagai penggambaran umum mengenai teks yang akan dibahas. Orientasi berfungsi sebagai awal kejadian dalam cerita. Krisis berfungsi sebagai bagian yang menjelaskan pokok atau puncak masalah atau bagian terjadinya masalah. Reaksi berfungsi sebagai bagian yang melengkapi beberapa penyelesaian masalah. Koda berfungsi sebagai bagian yang mengakhiri cerita.
Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa isi ceritanya yaitu mengandung sindiran mengenai anggota DPR yang lupa akan janji-janjinya kepada rakyat sewaktu kampanye. Rakyat hanya diberi janji manis saja. Setelah calon anggota DPR itu berhasil mendapatkan kursi DPR, maka berlagak seolah-olah tidak pernah menjanjikan suatu hal apapun kepada rakyat. Rakyat seperti golongan yang terbuang. Bahkan, tidak sedikit anggota DPR yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sekian tayangan materi mengenai teks anekdot. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.